seorang mahasiswi semester 2 di salah satu universitas terkenal di kotanya. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Naya selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di depan kelas. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi, maka Naya datang kepada konselor untuk membantunya memecahkan permasalahannya. Selamat pagi Naya. Pagi Kak. Naya gimana kabarnya? Lagi gak baik Kak. Kalau kakak boleh tahu, Naya nggak baik kenapa ya? Lagi ngerasa bingung sama sedih Kak. Kakak memahami apa yang Naya rasakan. Apakah perasaan tidak enak Naya bisa dibicarakan bersama? Bisa Kak, saya pikir juga begitu. Bisakah Naya jelaskan? Bisa Kak, dengan senang hati akan saya jelaskan. Tetapi saya minta Kakak untuk merahasiakannya karena ini masalah pribadi saya. Kalau begitu, kakak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang Naya rasakan. Di sini Naya bisa menceritakan semuanya karena kakak akan menjaga rahasia dari cerita Naya ini. Jadi Naya bisa cerita dengan luasa dan tenang. Jadi gini Kak, saya lagi merasa tidak percaya diri saat tampil di depan banyak orang, terutama saat presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya bibir saya menjadi kaku. Bisakah Naya menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Naya rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas Kak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang bikin saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Naya contohkan? Bisa Kak. Selanjutnya apa yang Naya lakukan ketika Naya tidak percaya diri di kelas? Saya cuma diam aja Kak, daripada saya malu sama teman-teman gara-gara saya gugup dan gemeter. Apakah dengan cara itu Naya merasa nyaman dan tenang? Tidak Kak, tapi saya terus berpikir. Mungkin Naya berpikir segala sesuatu hal itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah begitu? Iya Kak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu gak mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Oh, berarti masalah Naya itu tentang ini ya, Naya tuh gak percaya diri kalau presentasi sama kalau itu suka gugup. Iya Kak, saya bingung harus gimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha gimana caranya biar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Naya sudah memahami permasalahan Naya ini. Naya itu suka gugup kalau presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Iya Kak, saya pengen banget bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi itu rasanya susah banget. Bagus sekali keinginan Naya. Kakak sangat senang sekali kalau Naya ingin berubah. Lalu apakah Naya sudah punya cara untuk mengatasi tidak percaya diri Naya dan gugup saat menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Kak. Apa yang membuat Naya merasa bingung? Saya takut Kak, kalau nanti saya presentasi atau saya menjawab pertanyaan dosen terus saya salah, nanti saya diketawain sama teman-teman. Apakah Naya sudah melakukannya yang terbaik? Rasanya belum Kak. Kalau mencobanya aja belum, kenapa Naya bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah itu saya gak tahu Kak. Nanti saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa rencana selanjutnya sebagai pegangan tindakan Naya ini? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Terus yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil biar saya merasa lebih tenang Kak. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Kak. Bagus, Naya sudah tahu apa yang harus Naya lakukan. Sebelum pembicaraan ditutup, bagaimana perasaan Naya setelah berdiskusi ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling
kecemasan dan ketakutan yang saya alami pun mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Setelah berdiskusi 10 menit ini, jadi kesimpulannya yang pertama, Naya harus berlatih dan belajar sebelum presentasi. Yang kedua, Naya harus berpenampilan rapi agar Naya itu lebih percaya diri. Yang ketiga, Naya harus berdoa ya sebelum Naya melakukan presentasi. Apakah Naya yakin akan melakukan itu? Iya Kak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Naya sampaikan? Tidak Kak, sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup saja diskusi kali ini? Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Naya atas kesediaan Naya. Iya Kak, sama-sama.